Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih semuanya, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Kami percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, kita percaya ibadah doa malam hari ini sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita boleh berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Buka hati kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Malam hari ini kami boleh menyatukan hati kami, boleh memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terimalah mazmur kami yang terbaik. Terimalah pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu malam hari ini, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Sebab kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan, ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Satu kali lagi dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini. Ku perlu Yesus di hidupku. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu
kuasamu selalu. Peganglah setiap tangan kami Tuhan, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersama. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Malam hari ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun badai di hadapan kami, akan kami lalui dan kami akan berjalannya di saat Engkau bersama kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan iman percaya buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dari dasar hatimu paling dalam, dengan iman percayamu. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Dengan segenap hatimu. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Kami butuh Kau Yesus, sebab Kau Tuhan jadi kekuatan hidupku. Engkau tempat perlindungan di hidupku, jamah hatiku, penuhilah hadirat-Mu. Terima kasih, Kau selalu ada di hidupku. Siapa pujian sembahku, terimalah mazmurku, Yesus. Siapa raramu, mari terus
terus memuji Dia, sembah Dia lebih lagi. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terus pujilah Dia, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru baginya. Ku ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu. Ku ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa. Apapun keadaannya Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Kau selalu menyertai kami. Dan bahkan Kau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak kita boleh berbahasa. Tanggalkan segalanya yang membebani untuk kau bertemu dengan Tuhan. Tanggalkan segala permasalahanmu. Mulailah memuji lebih lagi di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia. Oh, siapa haleluya. Siapa moya ramaya rama kinaramo siapa so barumu. Oh, siapa ora pasyaka papata karana syara pata karaya syara papa. Pegang selalu tangan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kembali, kami ajak untuk mengangkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan
Tuhanku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Ya, Shalom Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena malam hari ini oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita masih dipertemukan di dalam acara doa malam hari ini. Ya, dan kesempatan ini bagi saya sebuah kesempatan yang luar biasa sebab saya sedang berhadapan dengan pendoa-pendoa di gereja ini. Sebab untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan karena virus corona ini, sekarang yang sangat diperlukan adalah munculnya pendoa-pendoa yang luar biasa, yang berani berdiri di hadapan Tuhan dan berdiri antara Tuhan dengan umatnya. Dan salah satu pokok doa yang perlu kita doakan adalah kita mesti berdoa sedemikian rupa, supaya setiap kita, setiap anak Tuhan, setiap kota, setiap bangsa di negeri ini bisa mengalami pemulihan dari dampak virus corona ini. Karena kita sadari bahwa dampak yang ditimbulkan begitu masif, dampak yang ditimbulkan begitu menyeluruh. Bukan hanya dialami oleh satu kota, tetapi berbagai-bagai kota. Bukan hanya satu negeri, tetapi dialami oleh seluruh negeri di muka bumi ini akibat dampak virus corona ini. Beberapa waktu terakhir ini saya ngobrol dengan jemaat-jemaat yang punya usaha di dalam bidang restoran. Saya tanya sama mereka, gimana usaha restoranmu, apakah kena dampak? Wah, kena dampak, Pak. Omsetnya hanya sekitar di bawah 25%. Waktu saya ngobrol dengan jemaat yang kerja dalam dunia pariwisata, mereka mengatakan, Pak, dunia pariwisata hari-hari ini betul-betul nyaris lumpuh. Waktu saya ngobrol dengan jemaat yang dalam bidang peternakan, mereka sampaikan kepada saya bahwa Pak, hari-hari ini orang-orang yang selama ini membeli produk kami, peternakan kami, rata-rata minta mundur pembayarannya. Sementara pakan ternak harus diadakan terus-menerus. Sehingga menguras dana cadangan yang selama ini disisihkan. Dan juga banyak lagi para pekerja harian, mereka mengalami kesulitan. Sebab tidak ada kepastian apakah besok bisa makan, apakah minggu depan ada makan atau tidak. Sekali lagi, mari kita sebagai pendoa-pendoa di hadapan Tuhan melihat secara jernih bahwa dampak yang ditimbulkan oleh karena virus corona ini begitu masif, begitu serius. Sehingga kita perlu berdoa sedemikian rupa sampai kita mengalami pemulihan. Bangsa ini mengalami pemulihan, bahkan bisa mengalami pemulihan melampaui apa yang dulu pernah dialami. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Saya ulang lagi bahwa kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Perhatikan apa yang diungkapkan dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ketiga. Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Bangsa Israel yang mengalami krisis oleh karena dosa mereka dan mendapatkan penghukuman Tuhan, akhirnya oleh kemurahan Tuhan suatu kali dipulihkan. Dunia tidak bisa memulihkan, tetapi Tuhan Allah kita bisa memulihkan. Demikian juga firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan begini.
Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa seperti malam hari ini, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini meneguhkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah kita yang kita layani, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Hal yang Tuhan minta adalah kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang harus kita lakukan adalah berdoa di hadapan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Jangan panik, jangan khawatir. Memang ada kekhawatiran, tetapi Tuhan berkata begini, nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa. Kita ini masih manusia biasa, kita bukan malaikat, kita ada rasa khawatir, tetapi begini, jangan menyimpan kekhawatiran itu sedemikian rupa sampai menimbulkan ketakutan. Nyatakanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan di dalam doa seperti yang kita lakukan malam hari ini. Hari-hari ini lewat berita kita sudah mendengar bahwa Wuhan, tempat di mana start awal virus ini menyebar, secara ekonomi, secara perlahan mereka mengalami pemulihan. Dan itu berarti Allah kita benar-benar adalah Allah yang sanggup memulihkan. Lewat semua hal ini, Tuhan sedang ingin mendidik kita, sedang ingin melatih kita, ingin menyempurnakan iman dan pengharapan kita. Sehingga tanpa khawatir harusnya kita hadapi semuanya. Ini bukan hanya dialami orang tertentu, tapi dialami semua pihak. Tapi keuntungannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sendirian menghadapinya. Kita menghadapi bersama dengan Tuhan sebab Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Tapi yang Tuhan minta tadi adalah datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri, dan berdoa seperti yang kita lakukan malam hari ini. Mari kita belajar dari cara Tuhan memulihkan Ayub. Kapan Ayub dipulihkan? Ayub dipulihkan oleh Tuhan adalah setelah Ayub berdoa. Perhatikanlah dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ibu bapak perhatikan di sini bahwa kapan Ayub dipulihkan, yaitu setelah Ayub berdoa. Bukan saja untuk berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kotanya, tetapi juga berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan setelah itu maka Ayub mengalami pemulihan. Itu sebabnya poin terpenting di dalam semua proses pemulihan adalah adanya orang-orang yang bersedia berdoa. Mungkin beberapa orang merasa nyaman jika istirahat, jika tidur. Tetapi hari-hari ini diperlukan jumlah pasukan dari gereja adalah orang-orang yang bersedia berdoa agar supaya banyak anak-anak Tuhan segera mengalami pemulihan. Berdoa sedemikian rupa sampai benar-benar kita bisa mengalami pemulihan. Pemulihan apa yang kita butuhkan? Yang pertama, yang perlu kita doakan adalah pemulihan dari segi kesehatan. Perhatikanlah dalam kitab Ayub pasal kedua ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batok kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ibu bapak bisa bayangkan bahwa penderitaan yang dialami Ayub begitu mengerikan. Ini bukan sekedar infeksi biasa, tetapi ini infeksi yang sangat mengerikan, dan ini bisa merenggut nyawanya. Sama hari-hari ini yang sedang kita hadapi, yang dunia sedang hadapi adalah virus corona. Sebuah virus yang menyerang saluran pernafasan. Itu sebabnya penting juga malam hari ini, ibu bapak yang kekasih, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama,
lalu kita taruh tangan kita di leher kita, di depan saluran pernafasan sebagai sebuah tindakan profetik. Sebab pada waktu Tuhan menciptakan manusia, bagian akhir yang Tuhan ciptakan adalah Tuhan mengembuskan nafas, artinya memberikan saluran pernafasan supaya berjalan. Jadi bagian vital dalam kehidupan kita adalah saluran pernafasan. Ya, baik virus corona, virus pers atau sapi gila atau yang lainnya sebelumnya atau sakit sampar di zaman nabi-nabi, sama yang diserang ada saluran pernafasan. Itu sebabnya dalam doa malam hari ini, mari angkat tangan kita dan taruh ucapan berkat nubuatan di dalam saluran pernafasan kita. Tuhan, malam hari ini kami menumpangkan tangan di saluran pernafasan kami. Kami berkati saluran pernafasan dari segala virus di dalam nama Yesus. Kami meletakkan berkat atas saluran pernafasan kami supaya dia tidak diserang oleh kekuatan virus manapun. Sebab tangan Tuhan memberkati saluran pernafasan kami. Dalam nama Yesus kami meletakkan berkat ini. Amin. Ya, jadi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memulihkan kesehatan. Seperti kesehatan Ayub yang begitu parah terganggu oleh karena iblis. Suatu kali Tuhan bisa menyembuhkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi penyakit ini menakutkan banyak orang dan sudah merenggut banyak nyawa. Kalau ada saudara-saudara kita mungkin sudah terkena virus ini, apa yang patut kita lakukan sebagai pendoa adalah berdoa supaya mereka disembuhkan Tuhan. Kalau toh seizin Tuhan lewat penyakit ini juga menghantar mereka untuk pulang ke surga, itu pun kemurahan Tuhan. Seperti seorang nabi di zaman perjanjian lama juga ada, meninggalnya disebabkan oleh karena sakit penyakit. Tetapi jika Tuhan menyembuhkan kita, maka itu ada kesempatan bagi kita untuk melayani dia lebih lagi. Mari kita simak apa yang diungkapkan dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Termasuk jika ada di antara saudara kita, teman sebangsa kita, yang menderita penyakit karena virus corona ini. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang takut. Toh kalau sudah sembuh, nanti Tuhan lebih menyatakan sesuatu yang luar biasa lewat hidupnya. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan penyakit tertentu kita alami, supaya kita ngalami apa yang disebut dengan mujizat kesembuhan. Jadi kalau lewat kesempatan hari ini ada teman-teman kita, ada saudara kita, oleh karena satu dan lain hal dan kena dampak dari virus ini, dan menjadi sakit, jangan lupa Allah kita sanggup menyembuhkan dari segala macam penyakit. Yang kedua, apa yang perlu kita doakan? Yang perlu kita doakan selain kesehatan kita ada, kita perlu berdoa supaya terjadi pemulihan secara ekonomi. Sebab dampak yang ditimbulkan oleh karena virus corona ini, perekonomian mengalami goncangan sedemikian rupa. Dari para konglomerat, para pengusaha menengah sampai orang-orang yang bekerja harian, semuanya kena dampak secara ekonomi. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, gimana Pak, apakah Pak Tulus sebagai hamba Tuhan kena dampak enggak? Ya, secara teori kena, tetapi faktanya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memulihkan. Tuhan punya ribuan sumber. Ya, jadi pada waktu salah satu sumber keuangan kita tergoncang, Tuhan masih punya yang kedua, Tuhan masih punya yang ketiga. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dosen misalnya, jam-jam saya mengajar mengalami goncangan. Tetapi Tuhan tidak pernah kewalahan membuka jalur berkat. Oleh kemurahan Tuhan besok pagi, dari kampung saya di Salatiga, besok pagi saya akan mengirim 9 ton bekatul untuk dikirim ke Bali. Dan ini adalah pengiriman yang perdana dan ini merupakan sebuah terobosan baru, di mana pada waktu ada salah satu sumber berkat kita hilang, Tuhan bisa buka sumber berkat yang lainnya.
Dan saya yakin ini bukan saja memberkati saya, tetapi memberkati orang-orang percaya di sekitar saya dan memberkati peternakan di Bali. Oleh karena itu bagian kedua yang perlu kita doakan tadi adalah pemulihan ekonomi. Selain pemulihan kesehatan, kita perlu mendoakan pemulihan ekonomi. Perhatikanlah janji Tuhan kepada Ayub. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada yang hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Betul-betul kondisi ekonomi Ayub setelah dipulihkan malah 2 kali lipat dari kekayaan yang dulu kala. Dulu kala saja Ayub itu sudah merupakan orang yang paling kaya di wilayah timur. Sekali lagi ibu bapak yang kekasih, mungkin faktanya adalah lewat krisis ini ekonomi kita mengalami goncangan. Pemasukan kita bisa mengalami gangguan, tetapi jangan putus asa. Sebab Allah tidak pernah kehilangan cara memberkati kita. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah timbul di dalam hati, Tuhan sudah sediakan kepada kita bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita ini manusia, jadi memang kita tidak memiliki kemampuan menyelami pikiran Tuhan yang mendalam. Tetapi secara global, bahwa Allah yang memulihkan Ayub, bisa memulihkan kita umatnya di Jawa Timur, di Madiun, di Indonesia. Kepada siapa? Kepada orang yang bergantung kepada Tuhan. Seperti Ayub yang bergantung kepada Tuhan, maka Ayub bisa dipulihkan. Yang ketiga, apa yang harus kita doakan? Selain pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, kita perlu berdoa sebagai seorang pendoa adalah pemulihan keluarga. Krisis yang menimpa Ayub telah memporak-porandakan kondisi keluarganya. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan keluarga Ayub. Dia mendapat lagi seorang anak, 7 orang anak laki dan 3 anak perempuan. Bahkan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ya, memang ada sedikit pergeseran, ada sedikit perubahan tentang tata cara kita ibadah. Sebelum ada virus corona, kita semua berhimpun di gereja, kita berhimpun di rumah-rumah untuk berdoa bersama, tetapi dalam kondisi seperti ini, kita taat kepada anjuran-anjuran pemerintah agar supaya virus ini bisa cepat berhenti, maka ibadah-ibadah kita pun, doa malam seperti ini kita adakan secara online. Tetapi sisi positif yang kita alami, yang saya perhatikan di berbagai-bagai tempat adalah gini, setelah peristiwa ini, lewat ibadah-ibadah secara online ini, maka setiap keluarga, bapak, ibu, anak, cucu, menantu, dipaksa oleh keadaan untuk duduk bersama, ibadah bersama, di meja makan, di ruang tamu, atau di ruang doa yang memiliki ruang doa khusus, yang tadinya tidak bisa ibadah bersama, bahkan satu sibuk ini, yang satu sibuk ini, tetapi oleh karena keadaan ini semuanya berhimpun bersama, berkumpul bersama. Jadi kadang-kadang saya berguru begini, kadang-kadang cara-cara seperti inilah yang seringkali diizinkan Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Yang tadinya tidak punya waktu untuk orang tua, hari ini punya. Yang tadinya tidak ada waktu untuk anak-anak, sekarang punya. Itu sebabnya di dalam salah satu pengajaran saya lewat YouTube, saya mengajarkan tentang terima kasih kepada Mr. Corona. Lewat Mr. Corona ini, setiap keluarga telah dipaksa sedemikian rupa untuk duduk bersama. Yang tadinya kekurangan waktu untuk fellowship, tapi karena semua kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay di rumah, tinggal di rumah, punya waktu banyak, sharing satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Ya, yang penting beginilah, jangan sampai nanti begini. Ya, sama-sama di rumah, tapi semuanya pegang handphone masing-masing. Ya, nanti nggak ada bedanya. Oleh karena itu, ya mari kita nikmati. Ya, kalau Tuhan izinkan virus corona ini, kalau Tuhan izinkan sampai semua dirumahkan, berarti Tuhan sedang ingin berurusan dengan setiap rumah tangga kita. Kalau Tuhan sudah memaksa kita dengan keadaan seperti ini, tetap kita tidak bisa berubah,
maka Tuhan bisa hukum keluarga kita. Mari kita mensyukuri, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Inilah salah satunya. Ya, mungkin keadaan ini memang betul-betul sulit. Ya, bepergian kita menjadi terbatas. Para mahasiswa, anak-anak kita sekolahnya juga terbatas. Anak saya kemarin kelas 3 SMA juga ujiannya mesti online selama 3 hari di rumah. Beberapa anak-anak juga nggak bisa bermain ke sana kemari. Tetapi sekali lagi kalau ini seizin Tuhan, Tuhan berarti sedang memiliki satu tujuan secara khusus. Bahkan yang lebih daripada keluarga Ayub yang dipulihkan, usia Ayub pun memperoleh tambahan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dalam pasal 42 ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi usia Ayub bukan sekedar ditambahkan, bukan sekedar dipulihkan kesehatannya, tetapi juga ditambahkan sampai bisa melihat keturunan yang keempat. Ini sebuah berkat umur panjang yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi peranan para pendoa di setiap gereja akhir-akhir ini begitu vital. Itu sebabnya kalau malam hari ini kita bisa berdoa bersama-sama, kita mesti mensyukuri. Sebab lewat doa bersama inilah kita bisa berdoa sedemikian rupa agar supaya kesehatan umat Tuhan dipulihkan. Kita juga perlu bersyafaat bagi para dokter, para perawat yang telah mengabdikan dirinya dengan resiko-resiko mereka terjangkit oleh virus ini. Dan sudah terbukti di antara sekian banyak dokter, sekian suster juga mereka kena. Kita angkat topi dengan mereka telah berkorban sedemikian rupa. Tapi agar supaya jumlahnya tidak bertambah, maka pendoa-pendoa dari kerajaan Allah harus muncul. Doakan mereka. Agar supaya mereka memiliki ketahanan Tuhan yang diberkati. Seperti Tuhan bisa memberkati bidan-bidan orang Mesir, maka Tuhan juga bisa memberkati setiap perawat, setiap dokter yang ada di rumah sakit di seluruh negeri ini. Sebab Tuhan adalah penjaga kita semuanya. Ya, para pendoa juga bisa berdoa untuk memulihkan ekonomi. Ya, kami berdoa supaya setiap ibu bapak yang mengalami goncangan secara ekonomi diberi kekuatan, diberi ketabahan. Ya mungkin memang dalam goncangan ekonomi ini kita perlu merubah sedikit pola makan. Ya, seperti sebelum saya pulang ke Bandung dalam kondisi krisis begini, maka di mobil saya penuhi dengan sayur-sayuran. Saya penuhi dengan ubi jalar, saya penuhi dengan ubi singkong, saya penuhi dengan semua hal yang ada. Agar supaya dalam kondisi krisis ini kita juga bisa makan dengan cara yang ekonomis tanpa harus mengganggu keuangan kita. Di kebun saya di kampung ada banyak makanan yang saya bisa bawa dan itu bisa mengantisipasi di dalam keadaan sulit. Ya, bukan khawatir, tetapi mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, itu sebabnya sekali lagi saya mensyukuri bahwa malam hari ini para pendoa telah dikumpulkan Tuhan untuk kita berdoa bersama. Mari doakan supaya masing-masing kita cepat mengalami pemulihan dari dampak virus corona ini. Sebab doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, yakinlah bahwa doa yang kita naikkan pada malam hari ini akan punya dampak yang luar biasa. Kalau kita berhenti berdoa, maka pemulihannya juga menjadi lamban. Jadi tetaplah berdoa, apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya, setinggi apakah rasa khawatir, tetap berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan terima kasih. Kami mensyukuri kesempatan malam hari ini bisa bersama berdoa bersama para pendoa. Tuhan kuatkan hati para pendoa. Tajamkan penglihatan para pendoa. Berkati telinga para pendoa supaya mendengar suara Tuhan. Supaya melihat cara-cara Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Berkati mata rohaninya, berkati telinga rohaninya. Agar supaya lewat para pendoa-pendoa ini,
kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga melepaskan berkat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Cahyono, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, beserta dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh pekerja di sini, yang telah bekerja keras sedemikian rupa, agar supaya ibadah-ibadah terselenggara secara online ini, mereka semuanya diberkati. Semua kami dijauhkan dari segala virus apapun, sebab malaikat Tuhan berjaga-jaga di gereja, berjaga di rumah kami, berjaga di tempat kami bekerja, berjaga di kota kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hai para pendoa, tetaplah berdoa, sampai Tuhan memulihkan kota ini, memulihkan negeri ini, memulihkan bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang terus mau berdoa bersama-sama katakan, amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Ya, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini bisa berdoa bersama-sama secara korporat dengan semua pendoa yang ada di gereja ini. Biarlah dari surga, telinga Tuhan terpasang untuk doa-doa kami. Telinga Tuhan dicondongkan untuk doa-doa kami. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami dan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengar dari surga segala doa permohonan, bahkan segala doa kerinduan yang belum terucap di mulut kami sekalipun. Tuhan mendengar, sebab Tuhan selalu menjawab doa melampaui apa yang kami katakan lewat mulut kami. Kiranya berkat damai dan sejahtera Allah akan terus melimpah-limpah kepada semua pendoa di gereja ini. Di mana berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin, 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 amin.